Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini untuk melandasi kehidupan kita dalam melakukan seluruh aktivitas kita dari pagi sampai nanti malam. Mari kita melandasi kehidupan kita lewat satu perenungan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9 yang berbunyi, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tentu saja kita tahu siapa yang berkata di dalam ayat yang ke-9 ini. Ini ialah perkataan istri dari Ayub. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Ayub di sini dikatakan ialah seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Ayub juga dikatakan mempunyai satu istri dan 3 orang putri dan 7 orang putra. Semua mereka dalam satu rumah hidup, semua rukun, tentram, dan damai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, juga dikatakan bahwa hartanya berlimpah, bukan hanya sekedar harta, bahkan ternaknya juga begitu banyak, gemuk-gemuk, dan lain sebagainya. Nah, namun suatu ketika datanglah musuh yang merampas segala sesuatunya. Bencana pun terjadi yang membuat Ayub kehilangan semuanya. Kehilangan apa Bapak Ibu? Kehilangan harta, kehilangan ternak. Bukan hanya itu saja, tetapi ketujuh anaknya pun hilang ataupun mati dibunuh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu saja kita, kalau seandainya kita di posisi Ayub saat itu, kita pasti kecewa, kita pasti mungkin bahkan sampai mengutuki Tuhan, bahkan kita lari daripada Tuhan, sudah tidak percaya. Karena apa? Semua hilang lenyap. Bahkan bukan itu saja, Ayub pun terkena penyakit yang sangat mengerikan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa lihat bagaimana peran dari istri Ayub. Tentu saja mungkin secara manusia mungkin dia merasa kaget, dia mungkin ada sisi kecewanya karena semua anaknya mati terbunuh dan ternaknya semua hilang dan lenyap semua hartanya. Tetapi ketika itu Ayub begitu sabar, begitu dia tetap setia. Nah, dia mendesak Ayub agar Ayub mengutuki Tuhan Allahnya. Nah, di sini Ayub berperan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam situasi seperti ini sebenarnya peran seorang istri ialah harus menopang dan menguatkan Ayub. Tetapi apa yang terjadi? Malah istri Ayub merongrongnya. Ia mendesak agar Ayub meninggalkan hidupnya yang saleh itu dan mengutuki Allah dan mati. Nah, padahal sebagai seorang yang dekat dengan Ayub, dia harusnya berperan penting di dalam situasi seperti ini. Dia bukan hanya menjadi perongrong, bahkan dia menolong. Dia memberi satu kekuatan buat Ayub untuk menghadapi setiap masalah yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika sang suami kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, mengalami satu masalah yang mungkin bagi kita begitu berat, disinilah peran sebagai istri. Kita harus muncul bukan sebagai perongrong, tetapi sebagai penolong. Penolong yang bisa menguatkan ketika salah satu dari kita mengalami satu masalah yang berat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar dalam duka atau kemalangan orang yang kita kasihi, kita hendaklah menjadi penolong, bukan sebagai perongrong. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita secara khusus para istri, mari topanglah suamimu, topanglah kepala rumah tanggamu ketika dalam masalah yang terjadi. Kita bukan sebagai perongrong, tetapi kita menjadi penolong untuk menguatkan suami kita ketika mengalami masalah, sehingga sama-sama boleh melihat apa yang terjadi ke depan. Pasti
indah pada waktunya ketika kita bersama-sama menanggung akan setiap masalah yang terjadi, bersama-sama kuat di dalam Tuhan. Nah, firman Tuhan pagi hari ini biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tetap semangat menjalankan tugas, aktivitas, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.